Ketemu dengan saya kembali, Muhammad Lubi, sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang pengukuran ya terkait dengan performa dan juga bagaimana kita menyikapi manajemennya. Dan ini bagian yang sangat penting ya dari 5 hal atau 5 domain yang ada dalam tata kelola. Baik tata kelola informasi ya, ataupun nanti yang lebih spesifik tata kelola data ya, yang mau tidak mau pasti akan berbasis kepada tata kelola teknologi informasi. Jadi kita membahas yang umumnya dulu ya, yaitu merupakan kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari eksekutif ya melalui penyelarasan strategi teknologi dan juga bisnis, kemudian dilanjutkan dengan usaha untuk mendeliver ya, memberikan atau mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam teknologi ya, di mana teknologi itu memiliki 4 peran ya yang sangat signifikan, yaitu sebagai enabler suatu proses bisnis, sebagai pendukung bagaimana aktivitas itu berlangsung ya, sebagaimana monitoring ya aktivitas-aktivitas yang ada ya, proses-proses yang ada, dan juga tugas-tugas yang dilakukan. Dan itu bagian dari performance management. Kemudian juga sebagai trigger ya, pemicu munculnya inovasi-inovasi yang ada. Dan yang terakhir adalah membantu ataupun memudahkan ya proses analisa ataupun pengambil keputusan berdasarkan realisasi yang ada di lapangan. Oke, apa itu pengukuran performansi ya? Jadi sebelum kita melakukan proses manajemen, maka mau tidak mau kita harus ukur dulu. Dan pengukuran ini tentu membutuhkan suatu kriteria. Nah, performance measurement itu pasti akan terkait ya dengan ukuran-ukuran yang spesifik ya, yang ada atributnya, yang ada kriterianya, yang ada indikatornya. Nah, tentunya indikator-indikator yang ditetapkan itu pasti akan berkaitan dengan visi misi dari perusahaan atau tujuan dan juga sasaran dari perusahaan. Jadi mau melihat apakah tujuan yang telah diiktiraf atau yang telah ditentukan oleh bagian eksekutif itu kemudian dijentawahkan secara baik dan benar ya. Seperti tadi sudah disebutkan, ketika sudah deliver IT value, maka kemudian akan diantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan muncul, yang mungkin akan timbul ya, dikarenakan beberapa hal, apakah faktor-faktor eksternal ataupun faktor-faktor internal. Nah, setelah strategi dan juga perencanaan-perencanaan disusun ya, yang melibatkan struktur, hierarki, tugas, dokumentasi ya, aset-aset yang ada dan sebagainya, maka sekarang saatnya untuk mengukur bagaimana realisasi di lapangan, bagaimana pegawai-pegawai memahami ya aturan-aturan berlaku, instruksi-instruksi, tugas-tugas mereka, dan juga bagaimana mereka berkoordinasi satu sama yang lain ya. Dan juga terkait dengan bagaimana perusahaan memperlakukan mereka terkait dengan distribusi dan juga alokasi beban-beban kerja ya. Dan juga terkait dengan bagaimana meningkatkan atau menjaga supaya performasi itu tetap baik ya. Nah, tentunya mau tidak mau akan ada mekanisme yang kuantitatif. Ya, walaupun ini secara maturity, ini biasanya berada pada level yang paling rendah. Tapi mau tidak mau, memang kita harus mulai dari rendah dulu ya. Suatu perusahaan itu memulai dari dasar, dari basic, ya, di mana mereka akan mengukur performansi. Nah, kalau sudah bisa diukur, baru mereka akan melakukan proses manajemen. Kalau sudah baik ya, mereka akan berpikir in the future gitu terkait dengan talenta gitu. Apa ini kira-kira yang bisa diimprove ya? Dan tentunya pengimprove atau peningkatan kualitas dari perusahaan itu harus dimulai dari peningkatan kualitas employee ya, pegawai-pegawai yang ada di dalamnya, baik dari sisi skill, kompetensi, dan juga terkait dengan tanggung jawab responsibility. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme juga yang terjalin di dalamnya. Nah, ini indikator-indikator ini akan digunakan in the first place untuk nge-tracking ya, untuk mengecek ya, untuk menelusuri ya progres-progres dari satu fase ke fase yang lain. Nah, tentunya ketika
suatu perusahaan ya sudah menetapkan tujuan dan juga kemudian didetailkan melalui sasaran, maka pasti akan ada milestone-milestone-nya, ada timeline-timeline yang ditetapkan. Ini harus diselesaikan ya, tugas ini dalam waktu 1 minggu, tugas ini dalam waktu 5 minggu, tugas ini dalam waktu 3 minggu, ini harus berkoordinasi dengan A, ini harus berkoordinasi dengan B dan seterusnya. Nah, dan ini pasti akan terkait dengan strategi governance yang diterapkan ya. Seperti misalnya ketika suatu unit ya ditubuhkan ya secara sementara ya yang sifatnya ad hoc untuk menyelesaikan suatu proyek yang dia itu ikut serta bertanggung jawab dalam rutinitas-rutinitas yang ada di unit-unit tertentu ya, atau misalnya dengan mendelegasikan tugas ya ke unit terkait sehingga unit terkait bisa berkoordinasi dengan baik dan proses pelaporan ke atas juga bisa ya, seperti misalnya unit-unit SDM ya yang alih-alih dia terpusat centralized sehingga ada jarak dengan unit-unit yang lain, maka dia akan didelegasikan atau akan didistribusikan dan juga dirotasikan ya setiap masa tertentu ya, sehingga unit tersebut bisa memanfaatkan SDM dan juga bisa berkomunikasi secara langsung melalui delegasi-delegasi ataupun tugas-tugas yang didistribusikan tersebut ya, ataupun unit finansial misalnya, ataupun unit penelitian ya, research and development, ataupun unit IT ya, di mana alih-alih ketika kita perlu suatu aplikasi ya secara internal misalnya, nah maka proses integrasinya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena ada delegator, ya, ada person in charge, nah yang kemudian dia akan menghubungi pusat ya atau unit ataupun divisi pusat terkait dengan tadi IT, SDM ya, finansial dan sebagainya. Sehingga harapannya problem akan solve ya. Dan lain sebagainya. Ada beberapa strategi-strategi governance ya, bukan hanya terkait dengan strukturisasi ya, tapi juga misalnya hierarki pelaporan ya, ada pihak yang memonitoring misalnya ya secara 360 ya, memastikan proses itu berlangsung dengan baik. Jadi atasan dinilai oleh bawahan, bawahan dinilai oleh atasan, kemudian nanti divalidasi berdasarkan tercapainya sasaran yang ditentukan gitu. Jadi macam-macam ya strategi. Tidak mesti juga strategi delegasi itu diaplikasikan atau diimplementasikan di semua struktur ya. Bisa saja ada satu unit yang memang fungsinya specialized ya, khusus ya, dan itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi dia terisolasi sendiri. Bisa jadi karena dia menghandle data-data yang penting ya, yang rahasia, yang tidak boleh diketahui dengan serampangan ya atau tanpa otorasi oleh unit-unit yang lain. Atau tadi seperti misal pembentukan satuan tugas sementara ya, ataupun misalnya pembentukan komite ad hoc ya, ataupun misalnya duplikasi tugas dan peran ya, ataupun adanya center-center ya yang disosialisasikan ya untuk mengambil parsial responsibility dari beberapa divisi-divisi yang bisa jadi terlalu besar ya, sehingga bisa dibantu dari sisi performansi dan lain sebagainya. Itu berpulang kepada perusahaan bagaimana mengatur strategi. Nah, secara umum ya, performansi yang bagus itu akan mengukur ya kriteria yang luas ya. Jadi tidak hanya terfokus ke satu kriteria saja. Seperti finansial diukur ya. Terus kemudian customer ya, bagaimana layanan itu diberikan dan bagaimana perasaan dari customer. Kemudian dari sisi proses ya, apakah proses telah berlangsung dengan efisien dan juga efektif. Kemudian mengukur people ya, terutama employee dan juga karyawan-karyawan atau pihak-pihak yang berada ya, yang menunjang proses bisnis itu terjadi di perusahaan. Ini beberapa tipe-tipe ya dari ukuran-ukuran performansi. Kita bisa mengukur outcome ya. Dan ini tentunya berdasarkan desire ya, apa yang diinginkan, apa tujuan ya. Kemudian kita juga bisa mengukur proses ya. Adakah proses telah dijalankan ya sesuai dengan yang direncanakan. Ataupun kita mengukur keseimbangan ya, konsekuensi dengan proses ya, atau impact dengan proses. Ya, jadi tujuan proses telah dilakukan, aktivitas telah dilakukan, dan konsekuensinya apa gitu, ringan, rendah,
besar ya, apa dampaknya? Ya, jadi besarnya proses atau biaya yang diperlukan dalam proses berbanding dengan hasil yang didapat. Kemudian structural measure ini terkait dengan infrastruktur yang digunakan ya di perusahaan untuk nge-support untuk mendukung proses ya. Apakah berhasil ya, efektif pembelian ataupun penerapan teknologi tersebut ya, apakah kesiapan juga tercipta, apakah kepuasan dari user ya sebagai pengguna, apakah mudah, easy to use, apakah muncul kompleksitas ketika proses transisi data berlangsung dan seterusnya. Oke, jadi development dan juga redevelopment ini proses yang tidak pernah berakhir ya, akan never ending. Ini bagaimana perusahaan tersebut telah terbiasa saja melakukan proses performansi. Biasanya kuantitatif itu dilakukan kalau perusahaan baru begin ya. Nah, namun dalam keterusannya ketika perusahaan sudah expert ya, sudah baik, maka hal-hal yang terjadi adalah kualitatif ya. Jadi tidak terikat oleh threshold karena threshold itu cenderung lebih subjektif ya. Satu orang mungkin mengatakan nilai 8 adalah kalau seperti ini, nanti yang lain nilai 8 adalah seperti ini dan seterusnya. Jadi multi tafsir ya, multi interpretation. Dan ini dalam banyak kasus bisa sangat berefek ya bagaimana pengelolaan performansi itu dilakukan. Tapi ketika sudah masuk ke dalam level kualitatif ataupun nanti sudah masuk kepada level yang sifatnya kolaboratif, maka menjadi lebih baik lagi. Oke, pertama ya dilakukan dengan propose ya, new measure. Jadi penilaiannya itu bagaimana ya, indikator-indikator yang digunakan bagaimana. Dan juga kalau sudah redevelop ya dalam proses kitarannya, maka indikator-indikator yang digunakan di awal itu pasti akan dicek kembali atau dievaluasi kembali. Kemudian input ya yang didapatkan dari publik dan juga expert. Kemudian diprioritisasikan siapa nih yang mau dinilai ya, unit apa yang mau dinilai, proses apa yang mau dinilai. Tentunya ini akan berketerusan ya, dan harapannya semua proses dinilai gitu, nggak ada yang lepas gitu. Tapi tentu tidak mudah ya untuk menilai banyak aspek ya, banyak sisi. Makanya batasan seberapa banyaknya juga ini depend ya, terkait dengan kemampuan dari organisasi ataupun perusahaan dan juga sejauh mana mereka mau melakukan proses perbaikan. Kemudian ada review dari evidence yang telah didapatkan, kemudian diukur ya proses redesign tadi, kemudian diukur ya testing, baik dari sisi teknikal ataupun input-input yang tadi telah didapatkan, baru kemudian ada persetujuan ya dari steering committee. Ya, komite akan melihat baik buruknya dan juga akan menentukan apakah tetap menjalankan atau tetap menggunakan mekanisme tersebut atau mengusahakan perbaikan ya, penambahan ataupun bahkan mengganti. Oke, berdasarkan